Setiap malam ada suara yang selalu membangunkanku. Bukan suara jam waker, bukan juga suara notifikasi ponsel. Ini adalah suara yang jauh lebih halus, tapi justru itu yang membuatnya begitu mengerikan. Suara derit pelan, seolah kayu tua yang dipaksa bergerak. Itu adalah suara pintu kamarku. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku pikir mungkin hanya angin, atau rumah tua ini sedang beradaptasi dengan suhu malam hari. Aku hanya akan bangun, menutup pintu lagi, lalu mencoba kembali tidur. Tapi kejadian ini terus berulang, malam demi malam, di waktu yang hampir selalu sama, sekitar jam 2 pagi. Rasa penasaranku mulai berubah menjadi kegelisahan. Aku mulai melakukan beberapa eksperimen sederhana. Aku mengganjal pintu dengan buku tebal, berharap bisa menahannya. Tapi anehnya, keesokan paginya, aku menemukan buku itu sudah bergeser dan pintu kembali terbuka sedikit. Aku bahkan mencoba menguncinya, tapi entah bagaimana, kunci itu seperti terbuka dengan sendirinya, tanpa suara paksaan, tanpa tanda-tanda kerusakan. Kegelisahan itu perlahan berubah menjadi rasa takut. Aku mulai merasa tidak sendirian di dalam kamarku. Setiap kali pintu itu terbuka, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin. Aku sering merasa ada sepasang mata yang mengawasiku dari celah pintu yang gelap itu. Aku tidak pernah berani melihat terlalu lama. Aku hanya akan menarik selimut menutupi seluruh tubuhku, berharap pagi segera datang. Siapa atau apa yang terus-menerus membuka pintu kamarku setiap jam 2 pagi? Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada masalah dengan engselnya, atau kusen pintunya yang memuai. Aku memanggil tukang kayu untuk memeriksanya. Dia mengencangkan semua skrup, melumasi engsel, dan memastikan semuanya terpasang dengan sempurna. Dia bilang, "Pintu ini sekarang kokoh, tidak mungkin terbuka sendiri." Malam itu, aku tidur dengan sedikit rasa lega. Mungkin masalahnya sudah selesai. Aku mematikan lampu, berharap bisa mendapatkan tidur nyenyak pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi harapanku sia-sia. Tepat saat jam dinding berdetak melewati angka 2, suara itu kembali. Kali ini lebih pelan, lebih licik, seolah tidak ingin membangunkanku. Derit, klik. Aku membuka mata perlahan. Dalam kegelapan, aku bisa melihat siluet pintu yang kembali terbuka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tidak tahan lagi. Rasa takut ini menggerogoti kewarasanku. Aku memutuskan untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Malam berikutnya, aku tidak tidur. Aku duduk di sudut kamar, hanya dengan penerangan remang dari lampu ponselku yang kuarahkan ke lantai. Aku menunggu jam 1 pagi, suasana masih hening. Jam setengah 2, detak jantungku semakin kencang. Lalu, tepat jam 2 pagi, aku melihatnya. Gagang pintu itu bergerak, sangat pelan, turun ke bawah, seolah ada tangan tak terlihat yang menekannya. Lalu pintu itu mulai berderit, terbuka sedikit demi sedikit.
Tidak ada angin, tidak ada getaran, hanya gerakan mekanis yang senyap dan mengerikan. Aku menahan napas, tubuhku kaku karena takut. Dari celah pintu yang semakin melebar, aku tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan lorong di luar kamarku. Tapi aku bisa merasakannya, kehadiran sesuatu yang dingin dan berat mengalir masuk ke dalam kamarku. Aku memberanikan diri. Siapa di sana? Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku memutuskan untuk memasang kamera kecil yang tersembunyi, mengarah langsung ke pintu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang membuka pintu itu setiap malam. Malam pemasangan kamera adalah malam yang paling menegangkan. Aku memastikan kamera itu merekam dengan baik sebelum aku mencoba untuk tidur. Tentu saja, aku tidak bisa benar-benar tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, menunggu pagi datang agar aku bisa melihat rekamannya. Seperti biasa, tepat jam 2 pagi, aku mendengar suara derit itu. Kali ini, aku tidak bergerak. Aku tetap diam, berpura-pura tidur. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar, aku mengambil kamera dan memutar rekamannya di laptopku. Aku mempercepat video hingga beberapa menit sebelum jam 2 pagi. Di layar, semuanya tampak normal. Pintu kamarku tertutup rapat. Lalu, saat waktu menunjukkan pukul 2 lebih beberapa detik, aku melihatnya. Gagang pintu itu mulai bergerak turun. Aku menekan tombol jeda, memperbesar gambar. Tidak ada apa-apa di sana. Gagang pintu itu bergerak dengan sendirinya. Aku melanjutkan video dengan gerakan lambat. Pintu itu terbuka perlahan, dan kemudian sesuatu yang membuat darahku membeku muncul di layar. Dari celah bawah pintu, sesaat sebelum pintu terbuka sepenuhnya, aku melihat bayangan hitam pekat merayap masuk. Bukan bayangan manusia, bentuknya tidak beraturan, seperti gumpalan asap hitam yang padat. Asap itu bergerak masuk ke kamarku, lalu menghilang begitu saja. Pintu tetap terbuka. Aku memutar ulang bagian itu berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Jadi, selama ini bukan sekadar pintu yang terbuka. Ada sesuatu yang masuk ke dalam kamarku setiap malam. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terekam oleh kamera sebagai bayangan hitam. Apa itu? Dan apa yang diinginkannya dariku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku semakin ketakutan. Malam itu, aku tidak berani tidur di kamar itu lagi. Aku tidur di ruang tamu, dengan semua lampu menyala. Tapi aku tahu ini bukan solusi. Aku tidak bisa terus lari dari kamarku sendiri. Aku mulai mencari informasi tentang fenomena aneh seperti ini di internet. Aku membaca banyak cerita tentang rumah berhantu, tentang entitas yang terikat pada suatu tempat atau benda. Beberapa orang menyarankan untuk melakukan pembersihan spiritual. Yang lain menyarankan untuk mencari tahu sejarah rumah ini. Mungkin pernah terjadi sesuatu yang tragis di sini, di kamar itu. Aku memutuskan
untuk mencoba mencari tahu. Aku bertanya kepada tetangga sekitar yang sudah lama tinggal di sana. Awalnya mereka enggan bercerita, tapi setelah aku sedikit memaksa, seorang ibu tua akhirnya menceritakan sebuah kisah. Dia bilang, puluhan tahun yang lalu, sebelum aku tinggal di sini, rumah ini dimiliki oleh sebuah keluarga. Mereka punya seorang anak laki-laki yang sakit parah. Anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya terbaring di tempat tidur, di kamar yang sekarang menjadi kamarku. Setiap malam, ibunya akan masuk sekitar jam 2 pagi untuk memeriksa kondisinya, memberinya obat, atau sekadar memastikan dia masih bernapas. Suatu malam, sang ibu masuk dan menemukan anaknya sudah tidak bernyawa. Cerita itu membuatku merinding. Apakah mungkin arwah sang ibu yang masih terus kembali setiap malam, mengulangi rutinitasnya? Apakah dia yang membuka pintu kamarku, berpikir anaknya masih ada di sana? Pikiran itu terasa sedih sekaligus mengerikan. Jika itu benar, maka dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Malam berikutnya, dengan pengetahuan baru ini, aku kembali ke kamarku. Rasa takutku belum sepenuhnya hilang, tapi sekarang ada sedikit rasa iba. Aku tidak menyalakan kamera. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menunggu. Tepat jam 2 pagi, suara derit itu terdengar lagi. Pintu terbuka perlahan. Aku tidak menarik selimut. Aku duduk, menatap ke arah pintu yang terbuka. Anda bisa tenang sekarang, kataku pelan ke dalam kegelapan. Anakmu sudah berada di tempat yang lebih baik. Dia tidak di sini lagi. Anda juga harus pergi. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tapi entah kenapa, udara dingin di dalam kamar terasa sedikit menghangat. Aku terus berbicara, memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa dia tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak tahu apakah dia mendengarku atau tidak. Setelah beberapa saat, aku merasa cukup. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan menutupnya dengan lembut. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pintu itu tidak terbuka lagi. Begitu juga malam berikutnya dan malam-malam setelahnya. Suara derit jam 2 pagi itu telah hilang, digantikan oleh keheningan malam yang damai. Misteri pintu kamarku akhirnya terpecahkan. Terkadang, hal-hal yang paling menakutkan bukanlah sesuatu yang ingin menyakiti kita, melainkan sesuatu yang tersesat dan butuh bantuan untuk menemukan jalan pulang. Aku belajar banyak dari pengalaman ini, tentang rasa takut, tentang empati, dan tentang dunia lain yang mungkin ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka cerita-cerita seperti ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.